Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, pengambilan keputusan kelas B Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RA Regita Ramadhania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari organisasi Women Crisis Center Palembang atau WCCPA. Saya juga akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah yang terjadi di dalam. Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Salah satu organisasi yang ada di Kota Palembang memiliki fokus terhadap pembelaan hak-hak perempuan. WCC merupakan turunan dari Permampu. Visi dan misi yang dimiliki oleh WCC Palembang sebagai berikut. WCC Palembang juga memiliki beberapa kelompok dampingan yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, seperti yang berada di Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Palembang itu sendiri. Salah satu kelompok dampingan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu kelompok Maju Bersama, tepatnya di Desa Karangenda Selatan, Kecamatan Gelumbang, yang telah berdiri sejak tahun 2016 silam. Sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ini yang didampingi oleh WCC Palembang untuk lebih memajukan perempuan-perempuan di desa tersebut, seperti adanya kegiatan diskusi bulanan yang dilakukan oleh anggota kelompok yang didampingi juga oleh anggota WCC Palembang dan diisi dengan beragam materi pengetahuan untuk menunjang pembelaan hak-hak perempuan, seperti materi mengenai kesehatan reproduksi perempuan, KDRT, dan masalah peningkatan ekonomi bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Karena mayoritas anggota kelompok yang tergabung adalah ibu rumah tangga, maka salah satu kegiatan yang dibuat oleh kelompok Maju Bersama dampingan WCC Palembang untuk membantu masalah perekonomian dengan membuat CU atau Credit Union. CU ini sendiri merupakan wadah bagi para anggota untuk melakukan kegiatan simpan pinjam di dalam anggota kelompok tersebut. CU ini sendiri dibuat bertujuan untuk membantu serta meringankan perekonomian perempuan-perempuan yang tergabung dalam anggota kelompok tersebut, sehingga anggota kelompok yang mayoritasnya sendiri terdiri dari perempuan, khususnya ibu rumah tangga, dapat lebih mandiri secara ekonomi, karena dalam CU ini mereka diajarkan untuk menabung atau menyimpan uang sebagai uang cadangan apabila ada kebutuhan yang mendesak. Kemudian juga ada kegiatan peminjaman uang hasil dari tabungan mereka sendiri dengan bunga yang sangat kecil. Pinjaman uang yang mereka dapat, mereka gunakan sebagai modal usaha, sehingga hal ini yang ingin ditargetkan oleh WCC Palembang, yaitu mengembangkan potensi para perempuan, karena apabila potensi perempuan semakin berkembang, maka hak-hak perempuan secara otomatis dapat didapatkan di masyarakat. Namun, sehubungan dengan adanya musibah yang menimpa Indonesia bahkan dunia sepanjang tahun 2020 ini, yaitu munculnya coronavirus atau kita kenal dengan COVID-19 yang juga menimbulkan masalah pada kegiatan CU di kelompok Maju Bersama ini. Karena yang kita ketahui bahwa setelah munculnya COVID-19, maka berdampak pula pada perekonomian masyarakat, termasuk anggota kelompok Maju Bersama. Oleh sebab itu, pengurus dari kelompok Maju Bersama tersebut perlu mengambil keputusan terhadap masalah yang muncul ini. Maka dari itu, pengurus dari kelompok Maju Bersama ini mengambil keputusan terhadap masalah yang muncul ini. Oleh karena itu, kami di sini ingin mengkaitkan proses pengambil keputusan yang dilakukan oleh kelompok Maju Bersama ini dengan proses pengambil keputusan menurut Mondi dan Primex. Pertama itu ada identifikasi
sehingga membuat mereka kesulitan untuk melakukan pembayaran atau iuran atau penambahan yang dilakukan setiap bulannya. Kesulitan tersebut disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, adanya penurunan pendapatan karena mayoritas mata pencarian anggota kelompok adalah petani. Oleh karena itu, mereka mengalami penurunan pembeli dan juga harga jual dari hasil tani merosot atau turun harga. Yang kedua adalah kehilangan mata pencarian karena seperti adanya pedagang di kantin sekolah. Mereka tidak bisa lagi beroperasi seperti biasanya dikarenakan sekolah diliburkan atau dialihkan ke rumah. Yang ketiga, pengeluaran kebutuhan sehari-hari tetap harus dikeluarkan, namun pendapatan mereka berkurang, bahkan ada juga yang menghilang. Yang keempat, adanya juga tambahan kebutuhan seperti harus memenuhi biaya kuota internet untuk anak sekolah, karena yang kita ketahui bahwa sekarang sekolah dialihkan di rumah atau dengan sekolah online atau daring. Dengan demikian, itulah beberapa identifikasi masalah dari masalah utama yang muncul terhadap kelompok maju bersama ini. Baiklah, saya juga akan menjelaskan poin kedua teori Moody dan Primax, yaitu membuat alternatif-alternatif. Dapat kita lihat, pada permasalahan kali ini terjadi akibat dari COVID-19 yang membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, di mana masyarakat mengalami penurunan pendapatan ataupun penghasilan, termasuk juga anggota kelompok WCC ini, yang mana mereka pada biasanya melakukan pembayaran rutin simpan pinjam, DCU, tapi pada saat sekarang mereka tidak akan melakukan pembayaran tersebut, dikarenakan tidak adanya penghasilan ataupun pendapatan. Oleh karena itu, WCC mengadakan rapat antar pengurus untuk mencari bagaimana solusi atas permasalahan tersebut. Dalam rapat terdapatlah 3 usulan alternatif. Yang pertama, mereka hanya membayar setengah saja atau 50% dari pembayaran biasa. Kedua, mereka hanya membayar bunganya saja bagi yang meminjam. Ketiga, pembayaran diberhentikan sementara selama 3 bulan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Bisa kita lihat dari permasalahan di atas, bahwasanya dari pihak WCC ini telah menemukan 3 alternatif penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama, anggota kelompok melakukan pembayaran setengah atau bayar 50% dari biasanya. Yang kedua, pembayaran bunganya saja bagi anggota yang melakukan pinjaman. Yang ketiga, menghentikan sementara pembayaran selama COVID-19 ini. Di antara ketiga poin ini, telah disepakati poin yang ketiga, yaitu karena alternatif ini dimungkinkan untuk diterapkan dikarenakan bisa memudahkan setiap anggota untuk melakukan pembayaran atau melaksanakan kewajibannya, yaitu melakukan simpan pinjam, dikarenakan adanya rentang waktu yang telah diberikan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Langkah keempat dari pengambilan keputusan menurut Moody and Primax adalah memiliki dan mengimplementasi keputusan atau melaksanakan keputusan. Nah, dalam analisis kasus ini, dari berbagai alternatif yang ada, terdapat 3 alternatif yang kemudian dievaluasi dan dipilihnya satu keputusan yang dianggap tepat, yaitu menghentikan sementara kegiatan pembayaran dalam organisasi WCC. Setelah alternatif itu dipilih, pada saat implementasi juga harus membuat rencana-rencana untuk mengatasi masalah. Perkenalkan, nama saya Rino Nurdiansyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai mengevaluasi alternatif. Sesuai dengan teori Moody dan Primax tentang pengambilan keputusan dalam hal mengevaluasi alternatif, organisasi WWC telah mengambil 3 alternatif dalam pengambilan keputusannya. Yang pertama ialah setiap anggota hanya diwajibkan membayar 50% dari pembayaran biasanya. Yang kedua, setiap anggota hanya diwajibkan untuk membayar bunganya saja saat melakukan pinjaman. Yang ketiga ialah pengertian sementara setiap kewajiban dalam melakukan pembayaran pada masa pandemi atau dalam kurun waktu 3 bulan. Dari alternatif tersebut, organisasi WWC telah mendapatkan alternatif yang dirasa tepat dan efektif, yaitu alternatif ketiga, di mana alternatif ketiga ini dalam penerapannya dapat dikatakan berhasil karena alternatif ini sama sekali tidak membebani para anggotanya dan juga dirasa dapat memudahkan para anggotanya dalam melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran ataupun simpan pinjam pada organisasi WWC. Jadi kesimpulannya adalah, dalam organisasi atau kelompok pasti memiliki masalah yang muncul dari lingkungan internal ataupun eksternal.
Adanya masalah harus mendorong organisasi untuk beradaptasi. Adaptasi yang dilakukan terhadap masalah dengan pengambilan suatu keputusan sebagai responsibilitas masalah yang muncul. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam memecahkan masalah dengan mengambil pilihan dari beberapa alternatif. Tahap yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan yaitu identifikasi masalah, membuat alternatif, menilai alternatif, implementasi alternatif terpilih, dan mengevaluasi alternatif. Baiklah, sekian video presentasi dari kami.